Politik setan, politik setan, politik setan. Jargon keadilan lahir di mulut saja, jangan percaya. Politik setan, politik setan, Penggila jabatan, politik setan. jargon keadilan lahir di mulut saja, jangan percaya. Barang siapa berani bicara korupsi, siapkan mental untuk dibenci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berani. Saya Rukun. Saya Harsanto. Nah, untuk episode kita kali ini yang ketiga ini Pak Sandi ya. Ketiga. Nah, kira-kira bawa kabar baik apa nih buat kawan muda? Kawan-kawan muda, selamat bergabung lagi di channel kami. Ini saya sama Mas Heru bawa kabar sangat-sangat baik sekali. Apa itu itu? kira-kira? Nah, tindak lanjut Dari? dari episode kita Yang kedua. kemarin itu. Kalau yang kedua kita bicara apa kemarin? Soal surat rekomendasi. itu. Terus kita berjanji akan Nah, apa namanya? melakukan PMH Di gugatan PMH itu kan? di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oh. Nah, hari ini sudah terwujud. Oh, berarti sudah didaftarkan ya? Sudah Oke. didaftarkan. Terus berarti malam episode kita kali ini Pak San akan membacakan ya? Menginformasikan pada Menginformasikan. kawan-kawan muda Oke. materi gugatan yang kita daftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oke, Ini saya ya, sudah ya, saya ya, bawa. ya. Materinya ini, kopiannya ini nanti Oke. saya bacakan. Kayaknya menarik sekali nih kayaknya. Menurut saya sangat menarik, Oh, apalagi bagi kawan-kawan muda yang mau maju, pengen maju. Kalau nggak maju gimana? Ya mundur. Iya. Oke. Langsung aja Mas. Apa nih? Berarti, wah cakep sekali nih. Apik. Iya. Kasih HP loh. Saya jadi malu. Iya, Ini kawan-kawan baru ya? muda, baru kawan-kawan muda. Kena Kena terus ya, dapat terus gitu ya. Sengaja kesempatan ini, episode ini kita menggunakan kostum warna putih bertuliskan saya cinta Indonesia. Oh, iya. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Nah, artinya kita itu apa ya? Patriot. Artinya kita Sayang Indonesia. sayang Indonesia. Bagaimana cara menyayangi Indonesia? Banyak Di hal. antaranya adalah Berani berani mengungkap. anti korupsi. Oke. Mengungkap korupsi tuh. Paling tidak kan kita sudah menyampaikan bahwa kita harus anti korupsi. Oke. Artinya begini, kawan-kawan muda, seandainya nanti kelak kemudian hari menjadi orang-orang terpandang, orang-orang top yang berkaitan dengan keuangan dan sebagainya. Pesan saya satu, Apa itu? minimal jangan korupsi. Gitu ya. Susah itu Om. Nggak susah, tapi akan tetap bisa dianulah, Iya. bisa diantisipasi. Ya, mudah-mudahan. Melalui channel ini ya. Channel ini Kita ngajak kawan-kawan, hal yang positif kepada kawan-kawan muda. kawan-kawan muda. Oke. Ayo Mas, apa ini? Langsung saja ini saya bacakan materi gugatan yang sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Jadi begini, dari kantor advokat Arifin Purwanto SH dan rekan Jalan Paus nomor 3 Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus yang memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LSM Pentas Gugat Indonesia Oke. yang beralamat di Jalan Cempaka 65 Bangun Sari Mejayan Caruban Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Oh, berarti Pintas Gugat dalam hal ini mengkuasakan gitu ya. Kepada Kantor advokat Arifin Purwanto SH dan Purwanto rekan. SH. Terima kasih Pak Arifin. Oh. Terus berikutnya? Bersama ini penggugat hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap satu DPRD Kabupaten Madiun yang beralamat di Jalan Raya Madiun Surabaya kilometer 18 Caruban yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat satu. Kemudian dua, Pansus Penanganan COVID-19 Kabupaten Madiun yang beralamat sama alamatnya dengan DPRD Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Oh, berarti ini poin 1 DPRD Kabupaten Madiun tergugat 1, yang tergugat 2-nya Pansus berarti ini panitia kolektif khusus, kolektif kolegial kolegial, gitu ya. ya. Oke.
Sip. Kemudian saya lanjutkan. Gugatan ini diajukan dengan fakta hukum dan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah LSM Pentas Gugat Indonesia. Kartu kesili kok latih ya. Apa kecepatan ya? Terus timbangan tak baleni lah. Ini jelas. Bahwa Kami sosolan. penggugat adalah LSM Pentas Gugat Indonesia yang sudah terdaftar di Kemenkumham RI nomor sekian tahun 2019 beralamat di jalan Sebenarnya itu kan pembaruan. Sebenarnya kita Sudah udah sejak daftar sudah 2000 2002 apa 3 itu? Tiga. 2003 ya. Iya. Nah, kita perbarui di 2019. Alamatnya di Jalan Cempaka 65 Bangun Sari. Dan LSM Pentas Gugat Indonesia itu punya kegiatan yang tercantum pada akta notaris nomor 461 huruf B, yaitu 1. Melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan penggunaan anggaran negara. Wah, keren nih. Jadi kita berhak. ya. Nah, apapun bentuknya yang bersumber dari anggaran negara, LSM Pentas Gugat wajib atau boleh mengawasi. Oke. Jadi harus kita ini dalam rangka memanfaatkan kegiatan kita ya sudah sah secara hukum. Sah Itu Mas secara ya, Mas? hukum, sah secara hukum dilindungi. Itu. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain dalam arti seluas-luasnya dalam rangka pencapaian maksud dan fleksibel tujuan berarti ya. fleksibel. Ini posita ya, bagian posita ini. Posita berarti? ini, Oke. posita di positanya ini. Posita nomor 2. Yang nomor 2, bahwa tergugat 1 mempunyai tugas atau kewenangan diantaranya menunjuk nama-nama anggota panitia khusus penanganan COVID-19 Kabupaten Madiun tahun 2020. Tergugat 1 DPRD Kabupaten Madiun mempunyai tugas dan kewenangan menunjuk nama-nama anggota panitia khusus. Kemudian yang ketiga, bahwa tergugat 2 adalah panitia yang berdasarkan surat keputusan dari tergugat 1. Memang dia dikasih ya kan. Diberi mandat melalui surat keputusan itu. Akhirnya bekerja dalam pansus itu gitu kan maksudnya. Ya. Terus Yang mempunyai tugas diantaranya memilih ketua, wakil ketua, dan anggota panitia khusus penanganan COVID-19 Kabupaten Madiun tahun 2020. Rada erik suara kula tadi. arep ngombe. Kasah wis. Kowe nek bareng ngombe jahe. Terus 4. Bahwa sehubungan dengan adanya wabah COVID-19 di Kabupaten Madiun, maka tergugat 1 memberi tugas kepada tergugat 2. sesuai SK kemarin ya. Sudah Kita resmi ini. bahas. Tergugat 1 memberi tugas kepada tergugat 2. Yang kelima, bahwa sesuai dengan dasar hukumnya, tergugat 2 mempunyai tugas diantaranya menghasilkan rekomendasi Pansus COVID-19 Kabupaten Madiun sehubungan dengan penanganan COVID-19 Kabupaten Madiun. sudah. Ya rekomendasi sudah kemarin ya. Meskipun terlambat 1 bulan ya. Gak apa-apa. Sejak dia Daripada selesai, tidak kan ya. lebih terlambat Daripada daripada nggak sama tidak sama sekali ya. sekali. Terus Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, tergugat 2 dengan sengaja tidak menghasilkan rekomendasi yang melindungi keuangan daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2020. mantap nih. Terus Yaitu tidak memberikan rekomendasi diantaranya supaya dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran atau dana sehubungan dengan penanganan COVID-19 Kabupaten Madiun. ini yang poin ini yang cakep. Jadi nyambung dengan yang kita bahas yang kemarin. kita bahas di episode kemarin. Tentang apa bagian menimbang di poin 5 Poin ya 5. kan? Iya kan? Jadi kan rekomendasi itu berbicara untuk TA 2021. Ya kan? Bagaimana dengan TA 2020? 2020 masih Padahal ditinggalkan. di surat somasi kita kemarin kita udah jelas Sudah nyatakan menjelaskan. menginginkan agar itu dibentuk tim audit Tim untuk audit. membahas soal anggaran soal tahun anggaran. 2020. Betul. Gitu ya, dilanjut ya. Iya. Dan ini yang poin 7 yang lebih jelas. Agak lebih detail ini. Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, tergugat 2 dengan sengaja tidak menghasilkan rekomendasi yang melindungi keuangan daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2020.
Padahal Pansus Penanganan COVID-19 Kabupaten Madiun dibentuk di tahun anggaran 2020 dan dilatar belakangi dari penanganan COVID-19 Kabupaten Madiun tahun anggaran 2020. Kenapa setiap tahun anggaran 2020 saya tegaskan supaya kawan-kawan muda memahami sebenarnya yang jadi pokok permasalahannya ya ini. Iya. Jadi TA Tahun anggaran 2020. 2020. Pansus itu dibentuk di TA 2020. Dan karena ada wabah COVID penanganannya itu. juga di tahun 2020. Makanya kok anehnya itu banyak problem. Makanya tapi kok kita nggak juga ada tidak segan-segan tidak mengulangi tahun anggaran 2020, tahun anggaran 2020 Kuncinya supaya, di situ ya. supaya gampang diingat, mudah diingat bahwa tahun 2020 itu penanganan COVID Kabupaten Madiun itu penting. Iya. Itu Karena harus kita dipahami. menangkap kesan seolah-olah ya jangan sampai lah seolah itu rekomendasi kemarin itu seolah itu sebuah rekomendasi penyelamatan gitu ya. Jangan sampai Penyelamatan seperti di itu. sopo. Ya, buktinya itu apa namanya tidak ada audit kan gitu ya, dengan sengaja tidak audit. Ya mudah-mudahan nanti Mudah-mudahan setelah ada ini, gugatan ini bisa berubah mereka pikiran. berubah pikiran kan gitu ya. Dan nanti di apa ini petitum ya? Ya di petitum nanti dibahas itu. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan ini bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Mudah-mudahan. Tapi tak terus nanti aku moco. Ya. Nah, soalnya kan ya kuwi. Posita keberapa tadi? Ke-8 sekarang. Oke. Bahwa meskipun tergugat 2 tidak menghasilkan rekomendasi supaya dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran dana sehubungan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Madiun, tetapi hasilnya diterima oleh tergugat 1. Nah, Iki jane ya piye? Iya. Padahal tergugat 1 tahu kan rekomendasi dari tergugat 2 yang diserahkan itu tidak ada Tidak membahas soal audit ya kan, tapi tetap aja diterima. Tompo ya. Kita juga masih menyaksikan apakah memang kemarin benar-benar sudah melalui proses paripurna belum gitu kan ya. Itu. Nek ki sudah melalui proses paripurnanya malah lucu ya gitu. Iya. Gitu. mulai Banyak keunikan paripurna lah. kok ngene. Iya. Muga-muga urung lah. Muga-muga. 9. Bahwa untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Madiun perlu dilaksanakan audit oleh akuntan publik yang terpercaya dari Ernst & Young yang beralamat di, nah kita sebutin sih ya, yang beralamat di Gedung Indonesia Stock Exchange, Jalan Jenderal Sudirman, KAF 52/53 RT 5 RW 3 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Jakarta ini. Jakarta. Mahal itu. Ya mahal, tapi kan ya. Nanti kalau misalnya dikabulkan oleh majelis hakim, wah ini yang bayarin siapa nih? Daerah berarti. Ya sesuai putusan majelis hakim kan, Daerah kan punya hak. Siapa yang harus membayar kan? Iya. Nanti majelis kan memerintahkan. Okay. Diperintahkan itu nanti. Keren pasti. Siapa yang harus membayar itu nanti ya nunggu perintah dari majelis keren hakim. banget nanti. Keren kalau ada sampai bisa turun ke bawah gitu ya. Apalagi turun ke Kabupaten Madiun. Wah, karena ini enggak gemen-gemen ini. Ini ternama ya. ini. Enggak gemen-gemen. Wis bahasane wong Madiun wis gemen-gemen wis ngono lah. Terus nomor pira? 10. Nomor 10. Oke, Bahwa dengan demikian nampak jelas menurut fakta hukum, alasan hukum atau apapun tergugat 1 dan 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata. Kenapa ini kepada masyarakat nih? Ya karena bertanggung jawabnya kepada masyarakat. Soal karena itu ya, anggaran itu ya. Kan itu miliknya masyarakat kan berarti ya, bukan instansi dan sebagainya gitu ya. Itu keuangan Makanya milik kalau masyarakat. tidak transparan Diambil dari pajak salah satunya. Gitu ya. Jadi harus dijaga. Gitu kok, bener ya? Ya bener lah. Wis kudu ngono. Terus jangan guyu ta. Iya. 11. Bahwa sebagai konsekuensi logis dan transparansi akibat dari perbuatan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu tidak berlebihan bila kepada para tergugat dihukum karena perbuatannya
untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada penggugat dan masyarakat.